wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Ariel Wicaksono dengan C41122013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan. Bisnis saya ini adalah Tebu Indonesia dengan tagline Tebu berkualitas, manisnya berkelas. Untuk perusahaan saya ini, bergerak di bidang F&B dengan franchise juga. Berikut ini adalah model bisnis dari Tebu Indonesia, yaitu sebagai berikut yang telah tertera di screen saya. Kemudian untuk yang pertama dari model bisnis saya adalah segmen pelanggan customer segment. Segmen pelanggan dari PT Tebu Indonesia sendiri itu meliputi masyarakat umum yang membutuhkan minuman segar dan alami, khususnya pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja dan keluarga yang menggemari minuman tradisional dengan cita rasa yang manis. Selain itu, PT Tebu Indonesia juga menargetkan pelaku usaha dan investor yang tertarik untuk bergabung dengan kami sebagai mitra franchise, baik di wilayah perkotaan maupun semi perkotaan, guna mendukung jaringan dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Kemudian ada proporsi nilai value proporsi. Nilai proporsi ini adalah menyediakan minuman sari tebu segar yang diolah dari tebu lokal berkualitas dengan rasa manis alami tanpa bahan pengawet. Disajikan dengan higienis manis alami tanpa bahan pengawet. Selain menawarkan cita rasa tradisional yang otentik, PT Tebu Indonesia juga memberikan kemudahan akses melalui outlet dari Tebu Indonesia sendiri dan juga jaringan franchise dengan standar kualitas yang konsisten, sehingga menghadirkan produk yang sehat, terjangkau, dan terpercaya bagi konsumen, serta peluang usaha yang berkelanjutan bagi kita. Kemudian untuk saluran distribusi atau channel, saluran distribusi PT Tebu Indonesia sendiri dilakukan melalui outlet milik kita sendiri dan jaringan outlet franchise sebagai sarana utama penjualan produk sari tebu langsung kepada konsumen. Selain itu, perusahaan memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai saluran promosi dan komunikasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta memperkuat jaringan dan penjualan produk. Kemudian, hubungan dengan pelanggan atau customer. Menghubungkan dengan pelanggan PT Tebu Indonesia sendiri dibangun melalui pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional di setiap outlet serta menjaga konsistensi kualitas produk kami untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, perusahaan juga menjalin komunikasi aktif melalui media sosial dan program promosi serta memberikan pendamping dan dukungan yang berkelanjutan kepada mitra franchise untuk membangun hubungan jangka panjang dan saling dibutuhkan. Karena di kami juga untuk penjualan franchise itu tidak jual putus, melainkan ada item-item tertentu yang harus kita supply dan itu harus dari untuk menjaga kualitas. Kemudian ada sumber pendapatan atau revenue stream. Sumber pendapatan revenue stream ini berasal dari penjualan minuman sari tebu melalui outlet milik perusahaan dan jaringan franchise, serta biaya kemitraan dan royalti yang dibayarkan oleh mitra franchise. Selain itu, perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan bahan baku, perlengkapan usaha, dan kebutuhan operasional lainnya kepada mitra franchise guna menjaga standar kualitas dan berkelanjutan. Kemudian untuk sumber daya utama atau key resource, sumber daya utama PT Tebu Indonesia itu berasal dari bahan baku tebu segar yang berkualitas dari pemasok lokal. Itu kita ngambil dari merek dan identitas usaha Tebu Indonesia, standar operasional dan resep produk, sumber daya manusia yang kompeten, serta peralatan produksi dan outlet yang mendukung kelancaran operasional dan konsistensi kualitas produk. Aktivitas utama atau key activity adalah
adalah proses produksi dan penyajian sari tebu, pengendalian kualitas dan kebersihan produk, pengelolaan operasional outlet dan jaring franchise, kegiatan pemasaran dan penguatan merek, serta pelatihan dan pendampingan mitra usaha guna menjaga konsistensi dan berkelanjutan bisnis. Karena kalau franchise kita tidak dijaga kualitasnya, takutnya itu merusak nama baik PT kita sendiri. Kemudian untuk mitra utama atau trade partnership dari PT Tebu Indonesia sendiri itu meliputi dari petani dan pemasok tebu lokal sebagai penyedia bahan baku, kemudian mitra franchise sebagai pengembang jaringan usaha serta penyedia kemasan peralatan dan jasa pendukung lainnya yang berperan dalam kelancaran operasional dan distribusi produk. Kemudian untuk cost atau struktur biaya dari PT Tebu Indonesia sendiri terdiri dari biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional outlet, gaji dan pengembangan sumber daya manusia sebagai pemasaran dan promosi, serta biaya pengolahan dan pengembangan sistem franchise untuk menunjang keberlangsungan dan pertumbuhan besar. Pengeluaran terbesar itu pasti pada pemasaran karena eh, di digital itu mesti berlangganan dan juga akan mengundang influencer sebagai media kita juga untuk bisa. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.